Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berkisah mengenai penegasan Yesus tentang ajaran-ajarannya dan tindakan-tindakannya yang mungkin akan dianggap mengubah hukum Taurat yang sudah mendarah daging dalam kehidupan orang Israel. Sebagai contoh, dalam Taurat diajarkan siapa yang membunuh harus dihukum. Apa yang dimaksud dengan membunuh dalam peraturan yang ditetapkan dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 13 ini juga sudah jelas, yakni melenyapkan nyawa orang lain. Karena hanya Allah saja yang berhak mengambil nyawa manusia, maka seorang pembunuh jelas harus dihukum. Akan tetapi, Yesus memperluas pengertian baru mengenai makna membunuh. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala." Bagi Yesus, membunuh bukan hanya mengambil atau melenyapkan nyawa orang, tetapi tindakan-tindakan yang bisa membuat orang lain mati, dalam arti tidak berkembang. Tidak jarang kemarahan membuat seseorang sakit hati, dan akhirnya ia tidak bisa mengembangkan dirinya karena dikuasai perasaan sakit hati. Demikian juga sebutan-sebutan yang menyudutkan seperti kafir dapat membuat orang lain tidak berkembang. Perluasan makna ini tentu saja oleh orang-orang Israel bisa dianggap sebagai ajaran yang mengada-ada atau bahkan bisa dikatakan sesat karena tidak tercantum dalam kitab Taurat. Mungkin secara sederhana apa yang dialami oleh orang Israel seperti pengertian makna doa yang lebih luas. Banyak orang berpendapat doa itu adalah mengucapkan rumusan-rumusan kata dan tata gerak tertentu. Karenanya orang yang hanya diam, tidak melakukan gerak tertentu, tetapi hanya membicarakan tentang kehidupannya kepada Tuhan, bahkan keluh kesahnya dan mungkin juga kemarahannya bisa dianggap bukan doa. Padahal itulah doa sederhana dan penuh makna seperti yang diungkapkan oleh Santa Teresia, bahwa berdoa adalah berbincang-bincang, bukan membicarakan tentang rumusan dengan Tuhan. Dengan mengatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus mau menegaskan mengenai makna terdalam dari aturan-aturan tersebut, yakni mengasihi sesama apapun bentuknya. Membunuh, marah, berkata yang menghakimi, semuanya bertentangan dengan hukum kasih yang digenapi atau dilaksanakan secara sempurna oleh Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Penegasan Yesus tentang pengajarannya pada akhirnya mengajak kita untuk lebih terbuka dalam mempraktekkan apa yang menjadi dua hukum utama, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita melakukannya bukan hanya sebatas apa yang tertulis dalam kitab suci atau hukum tertulis saja, tetapi juga melaksanakan apa-apa yang tidak tertulis secara hukum, namun tetap bersumber pada kasih kepada sesama dan kepada Allah. Siapkah kita untuk selalu terbuka dan menerjemahkan makna mengasihi sesama dan mengasihi Allah dalam kehidupan kita setiap hari seperti yang Yesus lakukan? Tuhan memberkati.